Nodal pada saat ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Saya baca di dalam nama Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, serta yang memeliharanya dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, kami dari tempat ini hendak mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kita boleh diberkati bersama-sama. Paskah yang dalam bahasa Ibrani Pesak, dalam bahasa Yunani Tu Paskah, artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau gunung lerengnya sudah terdaki, kalau samudra gelombang-gelombangnya sudah terarungi, kalau halangan, tantangannya sudah teratasi. Hari ini saudara-saudara, gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kembali memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan yang mengalahkan maut, yang memberi harapan baru bagi kita, bahwa dalam Kristus ada kehidupan yang baru, yang mampu menerobos kematian dan kesia-siaan. Keunikan kekristenan terletak di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya soal punya nabi yang berkuasa, punya guru yang berhikmat,
punya tokoh yang berbudi luhur dan baik hati, bahkan bersedia mati karena welas asih, maka kekristenan tidak ada istimewanya. Keistimewaan kekristenan adalah ia bangkit. Dan di titik ini semua merasakan betapa kasih Sang Juru Selamat mau dinyatakan kepada kita semua. Walaupun ada banyak yang menolak tentang kebangkitan Yesus. Dan dalam hal inilah simbol Paskah. Kita melihat kubur yang kosong, kain kafan yang terlipat rapi, batu yang tergolek, serdadu-serdadu yang ketakutan. Dan Alkitab menyatakan Yesus benar-benar bangkit. Tetapi jika hanya sebagai suatu peringatan, maka kita bukan hanya memperingati suatu peristiwa. Kalau hanya memperingati suatu peristiwa, maka Paskah, Natal, Tahun Baru, hari-hari raya gerejawi hanya sebagai sebuah momen, peristiwa saja yang setiap tahun kita peringati. Tetapi saat ini, ketika kita mengalami sebuah kuasa, itu baru namanya kita menyatakan Paskah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus dalam pembacaan kita, sebagaimana yang berulang setiap tahun, menjadi pembacaan sentral kita. Ketika Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria lain, mereka pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Terjadi gempa bumi yang hebat. Ada malaikat datang dengan cahaya jubahnya yang putih, dan mereka menjadi takut dan gemetar. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini lagi." Saudara-saudara, apa artinya semua ini? Semua ini mau menggambarkan bagaimana kasih Kristus. Bahwa arti dari kuasa kemenangannya, pertama adalah hidup yang berkemenangan. Menyadari dan menghayati bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang, kata Roma 8 ayat 37. We are winner. Kita lebih daripada pemenang. Karena itu, ketika hal ini diberikan kepada kita, maka bagaimana kita membawa diri sebagai orang yang lebih daripada pemenang? Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kita. Hal yang kedua, Paskah berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita adalah putra-putri zaman baru. Jangan mau diikat dan terbelenggu oleh kenyataan masa kini. Semua yang ada sekarang ini, betapapun kokoh kelihatannya, betapapun mewah kelihatannya, betapapun berharga nilainya, tetapi di dalam hal inilah kita mau melihat belenggu-belenggu itu hanya akan membuat iman kita sering goyah. Kita seakan-akan membuat kemenangan Kristus itu kadang-kadang menjadi yang di belakang. Dan kita tidak menomorsatukan Dia yang telah menang. Sehingga apa yang lama itu seringkali kembali bermunculan di permukaan. Manusia lama yang tetap hidup dalam dosa, yang tetap hidup dalam keangkuhan, yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Krisis setiap negara yang ada di dunia
dengan adanya pandemi COVID-19 yang menakutkan kita, yang seakan-akan membuat kita mencekam, gelisah, khawatir. Kadang-kadang kita curiga satu sama lain, apalagi orang yang dari luar daerah kita datang. Banyak kita bekerja, tetapi kita tidak terlalu fokus kepada hal-hal pekerjaan. Namun saudara-saudara, di hampir seluruh dunia zona merah itu sudah ada. Tetapi masih banyak juga manusia yang tetap tidak mau bertobat. Yang tetap tidak hidup berkemenangan, tetapi tetap dia menjadi hidup di dalam dosa. Dia tidak mau mengubah dirinya kepada hal-hal yang baik, tetapi dia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya perhatikan di televisi, memang ada kejahatan itu yang sudah berubah beberapa persen disampaikan. Saya pernah lihat itu di bagian bawah Metro TV. Tetapi saudara-saudara, ada banyak kejahatan-kejahatan lain. Saya masih bisa lihat di HP orang-orang yang masih ada menipu-menipu terjadi. Mari saudara-saudara, sadarilah bahwa dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, Allah sedang menyaksikan kemahakuasaannya. Bahwa kita tidak ada arti apa-apa di mata Tuhan. Kita hanya debu tanah. Yang kalau bukan Allah yang menghembuskan nafas dan membuat kita tegak berdiri, kita tidak ada sama dengan saat ini. Jadi perhatikanlah debu tanah itu. Begitu sudah kita ada. Yang setiap hari kita injak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paskah juga berarti sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Orang beranggapan, imam-imam dan ahli-ahli Taurat beranggapan, orang-orang Yahudi beranggapan, Yesus tidak akan bangkit. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adalah karena Allah berkuasa. Dia bisa melakukan dan menghancurkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Putus asa, frustasi, kepanikan, air mata yang bercucuran, semua dia akan ubah menjadi sesuatu yang baru. Karena dia adalah Allah kita yang memberkati dalam segala kehidupan kita. Mari saudara-saudara, pada Paskah yang penuh kasih ini, bersama-sama semua anak bangsa, kita menciptakan masyarakat yang demokratis. Kita menciptakan masyarakat yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saatnya saat hari ini kita berubah dan mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk kita diperbaharui dan menjadi hidup baru dalam kuasa kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat kita merayakan Paskah, kebangkitan Sang Juru Selamat di tahun 2020 ini. Semoga semua hal-hal yang membuat kita pilu belakangan ini, yang saat ini merebak di berbagai